Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar praktikum sistem basis data 1 mengenai manipulasi data. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, ada baiknya kalian aktifkan dulu examnya ya. Karena start dulu. Setelah itu baru ke workbank, aktifkan workbanknya. Nanti kalian masuk di My Connect ya, atau yang lain yang kalian buat ya. My Connect misalnya. Oke. Sudah, kemudian kita bikin query yang baru, pilih yang ini. Nah, sudah kita punya lembar kosong. Nah, sekarang kita ke sini. Nah, untuk pertama ya, kita buat database dulu, namanya latihan 1 ya. Kita buat dulu create database latihan 1 ya. Ini titik koma. Terus dijalankan ya. Kemudian Anda enter biar untuk nulisnya gampang, biar nanti tidak perlu ngantri-ngantri ya, tinggal panah bawah. Kemudian kita aktifkan use latihan 1. Nah, kita jalankan. Nah, berarti kita sudah mengaktifkan latihan 1 ya. Kemudian kita ke sini ya. Kita disuruh bikin tabel karyawan ya, kita bikin tabel karyawan. Ini saya copy aja ya, jadi biar videonya tidak terlalu lama. Nah, ini kita buat tabel karyawan ya, dengan fieldnya atau kolomnya nomor ID, nama, jenkel, kota, kode pos, dan tanggal lahir. Nomor ID ini tipenya integer. Ini positif, auto increment berarti dia penambahannya otomatis, dan ini sebagai primary key-nya ya, kita jalankan dulu. Oke, setelah itu kita ke sini. Oke, sekarang kita isi ya, kita isi dulu tabelnya. Kita gunakan perintah insert into karyawan, kemudian ini nama fieldnya ya, kemudian diisi dengan ini Ahmad Subari, laki-laki, L ya, Bandung, ini kode posnya, dan ini tanggal lahirnya. Oke, kita copy aja dulu. Ini kurang titik koma ya. Oke ya, balik lagi, ini kurang, tambah titik koma tadi, ini kurang ternyata ya. Nah, kemudian yang harus Anda perhatikan ya, kalau dia tipe datanya itu karakter ya, itu harus dihapus tanda petik, entah petik ganda atau tanda petik tunggal. Nah, tapi tidak boleh di depan petik ganda di belakang tunggal, itu tidak bisa. Jadi harus, kalau misalnya ganda semuanya ya, gitu. Nah, di sini nomor ID tidak diinputkan karena dia sudah bertambah secara otomatis ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita isi 3 record sekaligus nah, dengan cara seperti tadi. Ini kita input sekaligus. Nah, jadi kalau yang tadi kan sampai sini langsung titik koma, ini diakhiri koma baru dilanjutkan demikian ya. Kita jalankan dulu. Oke, kita sudah dapat tambahan 3 record, 3 baris ya. Kemudian ini cara yang kedua. Cara kedua kita pakai set. Jadi insert into karyawan, set. Nah, nama diisi dengan Yuliawati ya. Jenkel sama dengan P, kota Bogor, kode pos 0000, tanggal lahirnya 1982, bulan 6 dan tanggal 09 ya.
gitu. Ini sudah selesai, nambah satu rekod lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan cara yang ketiga. Ini cara yang ketiga demikian. Kita coba dulu. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini muncul error ya, kolom count.smart. Ini maksudnya dia tidak, kolomnya tidak sama jumlahnya gitu ya maksudnya. Jadi kolomnya tidak sama, kenapa? Karena waktu ngisi kita buat ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi fieldnya ada 6 atau kolomnya ada 6. Nah yang tadi ini hanya 5 ya. Jadi kalau tidak disebutkan fieldnya kayak yang pertama tadi, nah ini harus urut sama ya. Nah untuk nomor ID itu harus, karena sifatnya auto increment, ini defaultnya harus diisi dengan 0. Nah seperti ini. Jadi value-nya ini 0. Nah ini di sini ditambah 0. 0, 0, 0. Nah gitu ya. Nah kita coba jalankan sekarang. Oke. L-nya kurang ya. Oke. Ya, L-nya kurang. Nah, error effective warning incorrect. Apa itu ya? Into value error effective warning incorrect. Nah, oke. Coba insert into karyawan value betul sudah ya. 0, 0, 0. 0 Mawar P Bogor. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan untuk menampilkan data ya. Kita menampilkan data dulu. Berarti select ya. Di sini kita tulis di sini. Select bintang from karyawan. Nah, oke, ini kan ya. Sudah jadi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih. Perintah di atas menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel karyawan karena kita menggunakan tanda asterisk bintang. Nah, bagaimana kalau kita hanya menampilkan kolom nama dan jenis kelamin saja? Nah, perintahnya adalah select nama, Jenkel from karyawan. Jangan lupa titik komanya ini ya. Oke, kita coba di sini select bintang nama dan apa tadi? Nama dan Jenkel. Nama dan Jenkel from karyawan. Oke, gitu ya. Nah, kalau kita akan mendata karyawan yang berjenis kelamin perempuan saja bagaimana? Nah, kita gunakan perintah where ini ya. Ini kita tambah ini. Nah, ini kita tambah ini. Nah, kita tambahi. Nah, ini. Nah, begitu ya. Bisa ya. Nanti kalau ada kesalahan error tanda petik ini, kalian rubah ininya ya. Kenapa? Karena petiknya di PowerPoint dan petiknya di Workbench nggak sama ya. Ini begini. Kalau dibawa ke sini salah nanti. Jadi harus diperbaiki di sini. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ternyata
kita perlu menambahkan kolom feed lagi, yaitu kolom gaji. Nah, kolom gaji tipenya numerik dengan tipe datanya itu integer dengan lebar 12 digit. Nah, kita tambahkan perintahnya ini. Ya. Kemudian kita kasih default 0. Nah, ini. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, sudah ini kan sudah jadi. Kemudian kita tampilkan. Nah, kalau sudah pernah ngetik ini, tidak perlu ngetik lagi, cukup arahkan ke sini. Nah, baru dijalankan. Nah, ya. Ini gajinya masih 0 semuanya. Nah, sekarang kita mau isi, kita mau update ya. Update datanya untuk gaji. Nah, ini kita update dulu. Kita mulai dari nomor 1. Nih. Kemudian ini kita copy dulu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini gajinya kita geser dikit ya biar kelihatan. 125. Kemudian ini 150. Ini 175 ya. Ini 2 juta. Ini 2 juta 25. Juta 25. Nah, kita jalankan satu-satu ya, kita jalankan satu-satu. Sudah ya, kita geser sini lagi, kemudian kita tampilkan, kita sorot yang ini tadi lagi. Nah, sudah gajinya sudah masuk ya. Kemudian kita membuat tabel dari tabel yang lain. Jadi untuk mempercepat membuat tabel, kalau memang strukturnya sama, kita bisa dari tabel yang lain. Jadi misalnya ini kita membuat tabel copy karyawan yang isinya sama persis dengan tabel karyawan. Nah, ini kita copy. Nah, ini ya, kita jalankan. Nah, sudah jadi. Kemudian ini sama, cuman yang copy karyawan 2 ini hanya ngambil sebagian kolomnya atau fieldnya. Ini hanya ngambil nomor ID, nama, dan kota ya. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Sekarang kita mau menghapus karyawan dengan nomor ID 3, copy karyawan dengan nomor ID 3 ini ya. Nah, ini bisa. Nah, jadi nanti untuk menghapus, kalau ada kendala di sini cara menanganinya ya. Kalau muncul error itu di sini. Klik yang ini ya. Ini preference ini ya. Kemudian ke SQL editor. Ini hilangkan tanda centangnya ini ya. Nah, centangnya kalian hilangkan. Terus Anda oke ya. Terus ininya kamu keluar dulu, keluar dari workbench dulu ya, keluar gini misalnya, keluar gini ya, masuk baru masuk lagi. Nah, masuk lagi ya. Nah, ini kalau sudah ini ya, kita ke sini ya tadi, aktifkan dulu, jangan aktifkan yang grid ya, nanti hilang, nanti Anda bisa nanti pilih yang use, ini di use.
Nah, baru nanti ini Anda jalankan delete-nya. Baru bisa kalau memang ada kendala ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk modifikasi nama tabel. Kita mau merubah ya. Merubah ini perintahnya. Kita rubah copy karyawan menjadi karyawan 2 ya. Ini kita rubah. Caranya kita copy di sini. Nah, ini kita copy, kita jalankan. Oke. Jadi copy karyawan menjadi karyawan 2. Nah, oke, sekarang sebelum latihan kita coba tampilkan dulu nama tabel yang pernah kita buat. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita jalankan. Nah, jadi ada copy karyawan 2, karyawan 2 ya, ada 3 tabel. Nah, untuk latihan ini ya nanti wajib dikerjakan ya ini. Jadi membuat database personalia ya. Kemudian diaktifkan di use, kemudian bikin tabel departemen. Isinya ini ya. Isinya kolomnya ini. Kemudian diisi datanya ini ya. Kemudian yang kedua bikin tabel lokasi. Nah, isinya kode log, kota dan provinsi. Nah, ini kolomnya. Kemudian kalian isikan datanya. Ini 1 2 3 4 5 ya. Begitu ya. Saya rasa bisa dilakukan, nanti Anda coba. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.